gimana kabarnya, sehat? Sehat. Makanya naik panas juga sehat ya. Baik, dan sekarang kita lagi ada di kota Bandung nih. Jangan takut ngomong bahasa Sunda. Sekarang saya mau tanya, memberikan salam orang Sunda, Sampurasun. Rampe. Ada sepertinya teteh di belakang bukan orang Sunda. Baik, kalau saya tanya Sampurasun, artinya saya meminta izin untuk berdiri di sini, dan dijawabnya Rampes diizinkan ya. Nah, hari ini mau pergi kemanakah semuanya? Keliling Bandung. Jalan-jalan, keliling Bandung. Sudah ada yang naik Bandung berapa kali ini? Belum pernah? Baru? Makan Bandung sudah berapa kali? Sering. Ada yang dari luar kota Bandung? Dari manakah? Kalimantan? Waduh, ternyata ada yang dari Kalimantan. Di belakang dari mana? Mana Papua? Serius? Dari Papua sepertinya bukan. Yang di depan dari mana, Pak? Dari Sumatera. Tuh, Sumatera. Berarti hari ini banyak yang dari Kalimantan, Sumatera, Papua. Betul nggak Papua? Baik, yang dari Papua, spesial untuk yang dari Papua, kita akan jalan-jalan pakai bambu sekitar 2 hari. Cukup, Pak? Tapi di sini mohon maaf tidak ada AC ya, adanya angin ngegelembung ya Bu ya. Jadi kita akan jalan-jalan kurang lebih 2 hari ya, dan sampai nanti pulang lagi ke sini. Saya tidak tahu, mungkin kita sudah keadaan lapar semua ya. Baik nih, coba yang dari Papua spesial nih, ada yang tahu ini tempat apa? Sebelah kanan tuh ada bekas reruntuhan. Ayo apa? Ayo tempat apa? Tempat parkir Betul nggak? Ya betul. Cuman dulu itu bekas tempat parkirnya kuda yang disebut dengan istal kuda atau kandang kuda, yang dalam bahasa Sunda namanya bancai. Makanya jalan ini namanya jalan bancai. Nah, kalau di sebelah kanan bukan cuman tempat istal kuda, ini juga bekas penjara bancai tuh. Pak Ahmad ya. Nah, itu ada Pak Ahmad tuh. Nanti kalau misalkan naik masuk ke sini bisa ketemu dengan beliau ya. Itu ada patung Insinyur Soekarno, dan di sampingnya ada kamar nomor 5. Itu adalah selnya Insinyur Soekarno ketika beliau di penjara di sini selama 1 tahun 2 bulan ya. Nanti saya teruskan lagi ceritanya ya. Sebelah kiri kita ada jalan ABC. Saya lagi nggak promosi kecap ABC Bu, tapi saya lagi bilang ABC ini singkatan ya, yang pasti bukan partai. ABC, A-nya Arab, B-nya Bumi Putra orang pribumi, C-nya orang Cina ya, artinya sudah ada 3 etnis yang berjualan di sini ya. Nah, jadi selain ini menjadi penjara ya, sekarang sudah menjadi ruko, kami juga masih menyisakan 1 menara pengawas yang ada rantainya nih. Ini bekas menara pengawasnya. Nah, ini nih ya. Ini bekas menara pengawas dari Bancai, dan di sinilah Insinyur Soekarno. Bayangkan kalau Akang Teteh masuk ke dalam, itu bisa melihat kamarnya itu hanya 1,5 meter, kecil sekali, tidak ada ventilasi, hanya untuk matanya saja, kemudian untuk buang air besar saja memakai kaleng bekas kue. Bayangkan, kenapa sampai seperti itu? Karena memang penjara ini dibangun hanya untuk kriminal biasa. Tapi kenapa Insinyur Soekarno kok disatukan dengan kriminal biasa untuk membuat mental beliau menjadi down ya? Nah, tapi beliau mengatakan saya bahagia. Kenapa? Karena istri tercinta beliau, istri kedua beliau, Ibu Inggit Garnasi, selalu datang. Terutama dia memberikan segala macam informasi di luar, diselundupkan, yang disimpan di stagennya, dan dia selalu membawa makanan kesukaan beliau. Sayang 20 tahun menemani Insinyur Soekarno, akhirnya beliau mengatakan saya memilih berpisah karena dia tidak punya anak ya. Makanya yang jadi ibu negara adalah Ibu Fatmawati ya. Ibu Inggit adalah istri keduanya. Pertamanya Ibu Utari masih kecil, kemudian menikah dengan Ibu Inggit, dan Ibu Inggit langsung nikah dengan Ibu Fatmawati. Nah, sekarang kita kesini nih. Kalau ke Yogyakarta pasti yang dituju Malioboro. Kalau ke Bandung yang dituju pasti jalan Braga. Braga ini ada Braga pendek, ke sini Braga panjang. Bedanya apa? Ke sana lebih pendek, ke sini lebih panjang. Alhamdulillah masih fokus berarti nih. Nah, jalan Braga ini dari kata ngabaraga dalam bahasa Sunda. Halo Bapak, tuh, hai Pak, hai. Nah, jadi
Braga ini dari kata ngabaraga atau mengumbaraga, di mana dulu orang Belanda kalau jalan-jalan ke sini tuh sedikit logai, loba gaya. Jadi jalannya itu kayak orang lagi fashion show. Ya, kenapa? Karena baju mereka yang berkelas, mahal. Karena ini merupakan pertokohan intelek. Makanya Hetty Koes Endang buat lagu apa? Jalan Braga, jalan intelek, tidak boleh masuk keretek. Bayangkan Bu, keretek saja, delman saja tidak boleh masuk ya, apalagi kita. Tapi sekarang kawasan ini orang lebih mengenalnya dengan sebutan Jalan Gisel, gila selfie. Nah, coba lihat kanan kiri nanti banyak yang gila selfie. Nah, sebelah kanan ada toko kue namanya Sumber Hidangan. Jadi kalau Akang Teteh masuk ke dalam bisa merasakan pas masuk nuansanya, nuansa harum bau kuenya, tidak, tapi nuansanya nuansa zaman Belanda, dari mulai lantainya sampai toplesnya pun masih zaman baheula. Ini yang suka nonton preman pensiun, ayo siapa yang suka nonton di sini? Ayo Kang Jamal ya. Nah, Kang Jamalnya sekarang lagi makan siang dulu sebentar ya. Nah jadi kalau Jalan Braga ini sampai kapanpun mungkin tidak bisa diperlebar ya. Karena apa? Kalau diperlebar otomatis akan ada 9 bangunan heritage yang akan hilang. Salah satunya kita lihat di sebelah kanan ada namanya Gedung Gas Negara tuh. Kenapa dipanggil Gedung Gas Negara? Karena ini dulu tempat menyimpan batu bara yang akan diolah menjadi gas, kemudian itu akan disalurkan ke rumah-rumah orang Belanda. Jadi Jalan Braga ini kalau orang mau beli baju bentuknya A, maka hitungan 1 bulan pasti di Bandung pun akan ada. Jadi kawasan intelek ya, kalau sekarang mah tempat makan nongkrong di sini. Nah, sebelah kanan ini ada memakai bahasa Prancis tuh, Maison Mohoiren tahun 1923. Ini sekarang namanya Braga Permen Restoran. Dulu restoran ini hanya untuk para sosialita saja. Kebayang nggak? 2 tamu, pelayannya banyak, yang disebut dengan Ristapol. Mereka melayani, karena apa? Karena orang-orang dari perkebunan, juragan-juragan perkebunan sengaja datang ke sana, para sosialitanya makan dilayani ya. Dan tahun 1923 namanya kenapa pakai bahasa Prancis? Karena kiblat mereka kota Paris. Makanya kenapa Bandung terkenal sebagai Paris Panjama, betul. Nah, kita sampai ke sini tuh lagi Gisel tuh Gisel. Jangan ingat Gisel yang lain, Giselnya yang itu aja ya, gila selfie ya. Nah, kita sampai ke sini. Nah, mohon maaf tidak boleh foto di sini karena ini kawasan puskesmas pusat kesenangan mas. Nggak guyon. Boleh diteruskan awal. Kan ini spesial untuk tamu dari Papua katanya Bu. Malam. Karena kalau naik bonus harus bahagia, betul Bu? Biar imun tubuh kita jadi tinggi ya. Jangan kalah sama dodo saja bisa piknik, betul Bu? Iya. Nah, ini sebelah kiri kita ada sungai, namanya Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung ini adalah sungai yang mengalir dari utara 28 km sampai ke selatan. Ya, sungai ini menjadi tempat minumnya orang Bandung nih. Kenapa? Karena difilter pakai PDAM, dan tempat kalau dulu ya kalau orang Jakarta Citarum, kalau Bandung Cikapundung. Kenapa namanya Cikapundung? Karena ada pohon namanya pohon kapundung, kalau di Jakarta namanya pohon menteng. Jadi tumbuh di sekitar Sungai Cikapundung. Dan sebelah kiri ini ada museum namanya Gedung Indonesia Menggugat. Di sanalah Insinyur Soekarno diadili, kemudian beliau dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tapi beliau membuat pledoi pembelaan dengan menyebut Indonesia Menggugat. Dan alhamdulillah seluruh dunia mengakui gugatan beliau dari 4 tahun hanya 2 tahun saja. Makanya kenapa nama jalan ini namanya Perintis Kemerdekaan, karena dari sinilah Insinyur Soekarno mulai itu merintis satu kemerdekaan ya, yang dimulai ketika beliau habis disidang di sana. Hatur nuhun, thank you for watching my YouTube channel. Rojong Sim Kuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09,